guys, ketemu lagi bersama gue Nina dalam segmen Ini Podcast. Kenapa Ini Podcast? Karena ini podcast. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, dimana nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar OTT atau operasi tangkap tangan yang lagi heboh sekarang. Siapa lagi kalau bukan tamunya adalah Prof. Faisal Santiago. Halo Prof, gimana kabarnya? Kabarnya baik. Baik ya, alhamdulillah. Nah, Prof, hari ini topiknya yang kita mau bahas adalah OTT atau operasi tangkap tangan. Nah, yang lagi rame-rame juga nih Prof, yang lagi diperbincangkan yaitu soal OTT yang dilakukan oleh KPK, Prof, kepada aparat penegak hukum. Nah, sekarang mungkin langsung aja kali ya Prof ke pertanyaannya yang orang-orang ditanyain, apa sih OTT ini, Prof? Terus siapa aja nih yang berhak untuk melakukan OTT? Iya, namanya saja OTT ya, operasi tangkap tangan gitu ya. Jadi kesannya kalau kita melakukan OTT itu adalah suatu kegiatan yang sudah direncanakan, namanya operasi kan. Operasi itu berarti ada melakukan sesuatunya itu penuh dengan perencanaan. Nah, tetapi kan masalahnya OTT ini tidak dikenal ya dalam dunia hukum di Indonesia. KUHP tidak menjemput adanya OTT, tetapi yang ada itu adalah tertangkap tangan ya. Jadi di mana kalau dimaksud dengan tertangkap tangannya itu adalah tertangkapnya seseorang pada saat itu gitu ya. Jadi sepertinya on the spot gitu ya, tidak seperti direncanakan. Nah, tetapi menjadi suatu kritisi gitu ya. Kenapa harus ada OTT? Jadi seolah-olah itu sudah direncanakan jauh-jauh hari dan lain sebagainya. Nah, siapa yang berhak melakukan OTT gitu kan? Nah, kalau melihat dari siapa yang melakukan, harusnya adalah para penegak hukum yang bisa melakukan itu. Tetapi yang bisa melakukan OTT itu sebenarnya adalah mendapatkan izin gitu ya. Ya, harus tidak bisa sembarang orang melakukan yang namanya OTT gitu ya. Tertangkap tangan itu kan nggak bisa semua orang. Nanti kalau semua orang bisa melakukan itu, semua orang juga melakukan itu, tidak bisa. Jadi harus ada kriteria-kriteria tertentu, yaitu adalah para penegak hukum ya yang mendapatkan tugas atau amanah untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Oke, berarti para penegak hukumnya ini misalnya polisi itu juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dia melakukan operasi ini. Ya. Oke, selanjutnya Prof. Nah, kalau misalnya nih, tadi kan Prof juga udah menyebutkan siapa aja yang berhak untuk melakukan OTT. Lalu prosedur-prosedurnya itu gimana Prof? Karena kan ada nih ya Prof, kemarin artikel yang membahas tentang pro dan kontra mengenai OTT ini sendiri ya kan Prof. Nah, terus prosedurnya ini yang benar tuh kayak gimana Prof? Ya, harusnya ya sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dikatakan kalau penyidik KPK ingin melakukan OTT lah ya atau tertangkap tangan lah ya, harus mendapat izin ya, harus izin mendapat dari komisaris gitu ya, baru dia mendapatkan restu untuk melakukan kegiatan tersebut. Tetapi bisa kita bayangkan kalau KPK ya melakukan tindakan itu harus minta izin ya. Iya, itu benar. lama mungkin ya, mungkin nanti prosedural gitu ya. Jadi ada rentetan birokrasi. Nanti keburu orang yang akan ditangkap itu sudah hilang. Iya, udah tahu duluan ya Prof kalau mau ditangkap. Jadi malah nggak jadi OTT. Malah nggak jadi gitu. Padahal menarik kekuatannya KPK itu adalah dia melakukan yang namanya operasi tangan ya. Dan tentu didasari misalkan dengan adanya penyadapan atau berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa akan ada suatu kegiatan yang dalam hal ini ada terjadinya transaksional, maka dilakukan yang namanya OTT gitu. Nah, sempat kita juga tadi kan udah bahas nih Prof tentang pro dan kontranya. Karena banyak orang ternyata yang kontra Prof. Entah itu dari pejabatnya atau masyarakat, adalah pokoknya omongan seperti itu. Nah, kontranya katanya Prof, ini kan OTT ini ada sadap menyadapnya. Nah, terus jadi orang pada bilang, pada berspekulasi kalau ini tuh perbuatan yang ilegal Prof. Nah, kira-kira tuh apa memang iya OTT ini adalah tindakan ilegal gitu Prof? Gimana? Kalau tadi saya katakan ya, kalau kita melakukan perbuatan menangkap tangan bukan oleh orang yang berwenang, itu tentu namanya ilegal. Tapi kalau yang menangkap tangan itu misalkan penyidik ya, apakah itu penyidik
dari KPK, ya dari kepolisian atau dari kejaksaan, saya pikir itu boleh-boleh saja karena bagian dari tugasnya. Tentu yang bisa mendapatkan fasilitas melakukan penyadapan saat ini baru KPK. Ya, KPK ya melakukan penyadapan, tapi dalam melakukan penyadapan dengan undang-undang tipikor yang terbaru adalah harus mendapatkan izin dari komisaris. Nah, cuman sekali lagi kalau kita minta izin, saya pikir sebelum izinnya keluar sudah kabur juga gitu ya. Jadi ya kalau masyarakat tentu sangat mendukung lah ya apa yang dilakukan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK untuk melakukan proses penangkapan ya, tentu dengan kekuatan yang luar biasa dari dukungan masyarakat. Itu bisa dilaksanakan. Nah, soal pro dan kontra itu sebenarnya biasa lah ya. Tapi orang yang kontra itu adalah orang yang tertangkap tangan atau pihak-pihaknya. Tapi kalau Nina nanyakan ke masyarakat, mereka sih setuju-setuju aja gitu. Malah kan karena dengan menyadap itu kan membantu kan Prof, jadi bisa tertangkap itu gitu kan. Iya, karena yang ditangkap itu kan bukan orang baik-baik, orang yang merugikan negara. Ya pasti didukung oleh masyarakat. Iya, setuju sih Prof kalau itu aku juga. Nah Prof, kan lagi ramai nih OTT yang dilakukan oleh KPK menjaring oknum aparat penegak hukum, ya kan Prof, yang seperti kita ketahui itu hakim PN pengadilan, terus panitera penggantinya, lalu pengacaranya juga Prof. Itu kan agak prihatin ya Prof, kita sebagai masyarakat awam gitu. Nah, bagaimana nih pandangan Prof terhadap hal ini? Saya sebagai seorang akademisi sangat sedih ya. Ada tertangkap tangan, yang ditangkap itu adalah hakim. Ya, hakim itu kan bagian dari para penegak hukum. Ya, bayangkan ya, dia harusnya menjadi contoh, menjadi panutan untuk melakukan perbuatan yang baik, tetapi dia mencontohkan ya, mendapatkan gratifikasi atau mendapatkan sogokan atau suapan untuk pasti ada perkara-perkara tertentu yang harus mungkin dimenangkan, mungkin harus dibebaskan dan lain sebagainya. Harusnya ya para penegak hukum yang tadi disebutkan Nina itu ada hakim, ada advokat. Nah, karena advokat itu adalah bagian dari penegak hukum. Undang-undang advokat mengatakan advokat adalah penegak hukum. Harusnya sekali lagi memberikan contoh. Jangan memberi contoh yang tidak baik tadi gitu ya. Bagaimana untuk memenangkan suatu perkara tapi dengan cara-cara yang seperti itu ya, dengan adanya suap menyuap dan lain sebagainya. Jadi seandainya mereka itu nanti diproses ya, proses di persidangan ya, saya berharap mereka dihukum seberat-beratnya. Kenapa? Karena mereka itu adalah harusnya menjadi panutan, menjadi contoh untuk masyarakat supaya tidak berbuat yang tidak baik, tetapi ini memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Iya, dikala masyarakat berharap kan para penegak hukum itu bisa berbuat adil gitu ya, Prof. Betul. Tapi malah jadi seperti ini, pasti tentunya kita prihatin, sedih melihatnya, betul. Nah, Prof, tapi kan sebenarnya kita tuh udah nggak asing, Prof. Mungkin ya kalau dengar kayak suap menyuap atau kayak udah deh biar cepet bayar segini gitu kan, Prof. Nah, apakah hal-hal ini tuh sebenarnya merupakan hal yang sudah biasa atau budaya di Indonesia atau gimana sih, Prof? Sebenarnya itu kan pertanyaan orang awam ya, Prof. Karena kan kadang kita juga bisa nutup mata nih atau tutup telinga kayak enggak kok mereka adil gitu, Pak. Karena pada dasarnya kalau kita udah terjun langsung kayak mau cepat ya udah nih bayar aja kan pasti kayak gitu, Prof. Nah, ini gimana, Prof, menurut Prof? Ya, saya sangat tidak setuju lah ya kalau kita melakukan segala sesuatunya harus ada perilaku-perilaku yang Nina sebutkan tadi. Kita harus merubah mindset ya. Sekarang sudah di zaman digital, sudah di zaman 4.0, semuanya itu adalah perlu adanya suatu kepastian, semuanya juga harus dilakukan dengan transparan, akuntabel dan lain sebagainya. Maka kita mulailah ya, bagaimana kalau melakukan sesuatu itu ya memang harus sesuai dengan prosedural ya. Kalau dikatakan secara prosedural harus bayar, ya kita bayar. Kalau secara prosedural kita harus melengkapi data-data, ya kita harus melengkapi. Nah, sekarang bisa kita bayangkan, data-datanya tidak lengkap, supaya lengkap, tadi si Nina mengatakan memberikan sesuatu. Saya pikir itu untuk hari gini sudah mulai kita tinggalkan lah ya. Sekarang sudah masuk dalam zamannya teknologi digital. Ya, coba misalkan Nina
mesen makanan gitu ya, melalui aplikasi. Itu kan jelas makanannya harganya berapa, drivernya siapa, sampainya pun berapa lama. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya yang kita inginkan. Ya, jadi semuanya itu transparan seperti itu. Misalkan ingin membuat izin, ya izinnya berapa? 1 bulan, ya 1 bulan. Jangan 1 bulan itu jadi 2 bulan. Nah, tentu dari 1 bulan ke 2 bulan itu pasti ada virus. Iya, wah, betul. Sudahlah Nina, titip nih, supaya dipercepat. Nah, gitu ya. Kebetulan yang dititipin oleh Nina imannya juga agak kurang, sehingga itu menjadi presiden yang tidak baik. Nah, tentu kita harapkan ke depan ya generasi Indonesia ke depan sudahlah kita ke arah transparansi, akuntabel itu menjadi utama kita. Nah, kalau ini dijalankan, pasti yang namanya peradilan di Indonesia itu bersih ya. Pasti penegakan hukum juga berjalan dengan baik dan semuanya akan menjadi seperti amanah Undang-Undang Dasar 45 ya, masyarakat adil, makmur, sejahtera lah. Iya, betul. Karena kalau nggak ada celah juga pasti orang nggak bisa kan, Prof. Mungkin kenapa masih dilakukannya dan adanya seperti itu karena selalu ada celah kayak gitu kan, Prof. Dan mungkin ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin seperti itu ya, Prof. Betul. Oke. Nah, Prof, menurut Prof nih, ada nggak sih solusi agar tindak pidana korupsi dan sejenisnya ini hilang secara perlahan, terutama di lingkungan aparat penegak hukum atau mungkin di Indonesia kali ya, Prof? Gimana nih menurut Prof? Ya, saya juga bermimpi ya kapan ya sebenarnya korupsi di Indonesia tidak ada gitu ya. Semua menjadi mimpi yang sama lah ya. Tetapi memang untuk memberantas tindak pidana korupsi itu bukan pekerjaan yang mudah. Iya, ya. Di negara-negara lain pun juga ada korupsi gitu ya. Tetapi yang menjadi parah di Indonesia itu dari level bawah sampai level atas itu bisa melakukan tindak pidana korupsi. Iya, dan kadang juga ini, Prof, dianggap sepele gitu loh, kayak ya udahlah yang penting itu korupsinya walaupun kecil nggak apa-apa lah, tapi lama-lama dari kecil jadi bukit gitu. Ya, jadi nggak bisa. Jadi memang korupsi itu harus dihilangkan di muka bumi. Cuman caranya susah, ya justru sangat susah. Ya, padahal amanahnya dibuat KPK itu juga bukan untuk menindak sebenarnya, untuk mencegah. Ternyata melakukan proses pencegahan itu juga sukar, ya. Lebih banyak akhirnya melakukan penindakan. Ya, karena kenapa lebih banyak penindakan? Itu membuktikan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia itu sudah terlalu banyak. Nah, sekarang sudah dihukum, harusnya kapok. Iya, harusnya ya, tetapi sudah dihukum bukannya makin kapok makin banyak. Kita lihat misalkan Lapas Sukamiskin di Bandung, ya, itu sudah nggak nampung orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Ini menandakan bahwa korupsi di Indonesia itu makin lama makin banyak. Nah, tentu harapan kita semua masyarakat Indonesia bagaimana? Ya tentu kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, kita mulai dari diri kita sendiri bahwa kalau memang itu bukan haknya jangan diambil. Kalau itu adalah bukan punyanya ya jangan diambil. Kan begitu. Kan gampang saja, tapi ini kan begitu. Ingin memperkaya diri sendiri ya tetapi mengambil punya orang lain, apalagi punya negara. Betul. Padahal korupsi adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain. Bayangkan, Nina sebagai seorang pejabat ya, nanti ada teman sekolahnya, ya udahlah, Nina memberikan rekomendasi, itu gratifikasi. Padahal yang mengkaya orang lain, bukan Nina gitu kan. Nah, jadi ya mudah-mudahan ke depan apa yang diharapkan oleh Nina dan semuanya korupsi bisa kita minimalkan gitu. Iya benar, karena gini juga nggak sih Prof, kadang udah dihukum nih, pas udah dihukum udah dijerat, misalnya udah keluar nih sanksinya berapa, dia malah minta keringanan. Kan sekarang kayak gitu, Prof. Jadi lelucon aja sebenarnya buat kita masyarakat, lah kok dia udah korupsi, minta keringanan, terus bilang malu karena takut keluarganya dibully. Padahal kan seharusnya dia sebelum dia melakukan korupsi itu dia udah sadar ya, Prof ya. Gitu. Bahkan yang menarik kalau dia minta keringanan, kalau ditolak katanya melanggar hak asasi manusia. Iya, itu. Jadi jangan dikaitkan melakukan tindak pidana korupsi itu dengan hak asasi manusia. Apakah yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi tidak menyusahkan orang banyak? Nah,
Betul. Nah, di mana? Apakah itu tidak melanggar hak asasi manusia? Tapi giliran dirinya sendiri harus dihukum, ya taruhnya misalkan di Nusa Kambangan, nggak mau, itu melanggar hak asasi manusia misalkan. Lalu minta keringanan hukuman, nggak dikabulkan, katanya merusak hak asasi manusia. Lalu setelah menjalani hukuman, dia terjun ke partai politik, tidak boleh karena undang-undangnya mengatakan mantan koruptor tidak boleh, katanya melanggar hak asasi manusia. Kalau itu selalu dikaitkan dengan hak asasi manusia, bisa kita bayangkan apakah mengkorupsi, merugikan negara miliaran, ratusan miliar atau triliunan itu tidak melanggar teman-teman yang harusnya mendapatkan pendidikan yang baik, harusnya mendapatkan kesejahteraan, gara-gara uangnya dikorupsi jadi nggak bisa, jadi nggak dapat. COVID saja masih sempet-sempetnya dikorupsi. Betul, Prof. Bansos, ya kan? Bansos dikorupsi. Aduh, gimana ya mental pemimpin pada saat itu gitu ya. Nah, kita harapkan ya dengan adanya teknologi, pendidikan, saya pikir ke depan tingkat korupsi akan mulai turun lah. Oke, baik Prof. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, Prof, menurut Prof nih, kalau misalnya OTT sering dilakukan maupun bentuknya kecil atau besar jumlahnya, itu menurut Prof apakah lama-lama korupsi ini akan hilang, Prof? Oke. Sebelum saya menjawab, saya mau bertanya juga, apakah KPK perlu melakukan OTT? Ya, apakah KPK perlu dibuat KPK? Karena yang seharusnya KPK lakukan itu bisa dilakukan oleh penegak hukum lainnya. Atau kalau saya begini, sebenarnya KPK itu tidak perlu, ya kepolisian juga tidak perlu, kejaksaan tidak perlu. Kalau satu sebenarnya apa? Kalau masyarakat Indonesia itu sadar tidak melakukan kejahatan atau tidak melakukan tindak pidana, apalagi yang mengambil hak kekayaan orang lain ya untuk memperkaya diri sendiri. Jadi KPK itu sebenarnya bisa kita buang, tidak perlu. Kalau tadi itu seluruh masyarakat Indonesia itu tunduk, patuh dan taat. Apalagi orang hukum, apalagi pejabat. Betul. Dia itu pejabat loh, tapi kenapa memberi contoh yang tidak baik? Ya, jadi ke depan ya mudah-mudahan para penegak hukum itu juga bekerja dengan baik ya. Lalu juga diharapkan tingkat kesadaran masyarakat juga mulai baik sehingga apa yang diharapkan oleh Nina tadi, tindak pidana korupsi sudah hilang, insya Allah akan hilang. Amin, itu sih Prof harapan kita semua, karena kan kalau korupsi hilang ya siapa tahu masyarakat kita makin sejahtera. Betul. Ya kan Prof, jadi yang miskin bisa berkurang, makin sejahtera kita semua hidupnya aman, tentram dan damai gitu. Itu ya Prof harapannya. Harapan kita semua. Baik teman-teman, mungkin hari ini pertanyaan kita tentang seputar OTT sampai sini dulu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Prof Faisal mungkin di episode-episode ini podcast yang lainnya ya Prof. Baik, dengan senang hati Prof mau kan datang dengan di sini? Senang hati. Tentu nanti kita akan membahas mungkin banyak lagi topik-topik atau mungkin teman-teman yang pengen nih kita bahas atau punya pertanyaan yang mau dibahas. Misalnya aku mau tahu nih Kak tentang hak asasi yang tadi karena kan kita tadi bahas ya Prof, hak asasi di Indonesia seperti apa. Nah nanti mungkin teman-teman boleh komen atau tag Instagramnya Justitia Training Center atau Media Justitia pertanyaan-pertanyaan atau pembahasan-pembahasan yang mau dibahas di ini podcast. Demikian untuk podcast kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di episode-episode ini podcast selanjutnya. Sampai jumpa.